Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori belajar Brunner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Salwa Sausan, Ibnu Maktuf, Senia Herianti, dan saya sendiri, Datu Alia Diapasa. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Ibnu. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi dari Jerome Brunner. Jerome Brunner dilahirkan pada tahun 1915. Beliau bertugas sebagai profesor psikologi di University Harvard di Amerika Serikat dan dilantik sebagai pengarah di Pusat Pengajaran Kognitif dari tahun 1961 hingga tahun 1972 dan memainkan peranan penting dalam struktur proyek Madison di Amerika Serikat. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Selanjutnya ada konsep teori belajar Brunner. Brunner adalah tokoh yang mencetuskan konsep belajar penemuan atau discovery. Beliau juga seseorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Teori free discovery learning bertitik tolak pada teori belajar kognitif yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan ini tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Asumsi dasar teori kognitif ini adalah setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Maka dari itu, proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang baru beradaptasi atau berkesinambungan secara klop dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan dengan cara melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Cara belajar terbaik menurut Brunner adalah dengan memahami konsep arti dan suatu kesimpulan free discovery learning, atau dapat dikatakan sebagai belajar dengan menemukan discovery. Selanjutnya ada tahapan proses belajar menurut Brunner. Yang pertama ada tahap informasi atau penerimaan materi. Seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi tersebut, ada yang baru dikenali, ada pula yang menambah, memperkaya, dan memperdalam pengetahuan yang lain yang telah dimiliki. Lalu yang kedua, ada tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Informasi yang telah diterima itu diproses, dianalisis, diubah menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual, supaya nanti bisa dimanfaatkan lagi bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi pemula, tahap ini akan berlangsung sulit jika tanpa bimbingan guru yang diharapkan memiliki kompeten dalam mentransformasikan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Seorang siswa menilai sendiri sampai di mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkannya untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi. Tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana cara mengevaluasi ini. Selain itu, suatu proses internalisasi akan terjadi sungguh-sungguh atau proses belajar terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari dilaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Pada tahap ini, anak belajar sesuatu pengetahuan, di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasinya. Ia akan memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ikonik
yaitu suatu tahap pembelajaran, sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan yang konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Kemudian, seseorang mencapai masa transisi dan menggunakan penyajian ikonik yang didasarkan pada penginderaan ke penyajian simbolik yang didasarkan pada berpikir abstrak. Yang ketiga, ada tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya seperti huruf-huruf, kata-kata atau kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai model belajar teori Brunner. Teori belajar menurut J. Brunner yang dikutip oleh Saminanto, belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Selanjutnya, masih kata Brunner, sebagaimana yang dikutip oleh Slameto, bahwa belajar tidak untuk mengubah tingkah laku seseorang, tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa, sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Oleh sebab itu, Brunner mempunyai pendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Slameto, alangkah baiknya bila sekolah dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah, untuk meningkatkan proses belajar, maka perlu lingkungan yang dinamakan Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan di mana siswa dapat melakukan eksplorasi penemuan mirip dengan yang sudah diketahui. Discovery learning ini dari Jerome Brunner, sebagaimana yang dikutip oleh Saminanto, merupakan model pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning, siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Dan guru mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Jadi, pembelajaran ini membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk bekerja sampai menemukan jawabannya. Di sini siswa belajar memecahkan masalah secara mandiri dengan keterampilan berpikir sebab mereka harus menganalisa dan memanipulasi informasi. Pembelajaran menurut Brunner adalah siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah. Dan di sini guru berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam mendapatkan pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan masalah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kategori belajar teori Brunner. Pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Dan asumsi kedua adalah bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan yang diperoleh sebelumnya suatu model alam. Dengan menghadapi berbagai aspek dari lingkungan kita akan membentuk suatu struktur atau model yang mengizinkan kita untuk mengelompokkan hal-hal tertentu atau membangun suatu hubungan antara hal-hal yang diketahui. Brunner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan.
Kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada, diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, mengenai prinsip teori belajar Brunner. Dalam proses belajar discovery, memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu, semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual seseorang, maka makin meningkat pula ketidaktergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi. Data yang diterima orang dari luar perlu diolah secara mental. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Yang keempat, untuk mengembangkan kognitif seseorang diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan yang peserta didik. Yang kelima, perkembangan kognitif meningkatkan kemampuan seseorang untuk memikirkan beberapa alternatif secara serentak, memberikan perhatian kepada beberapa stimulus dan situasi, serta melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi prinsip-prinsip di atas dapat terlihat jelas bahwa teori discovery atau belajar penemuan sangat memberi perhatian tinggi terhadap perkembangan kognitif peserta didik, baik secara teori maupun aplikasi yang hendak dikerjakan di dalam kelas atau lingkungan. Saya akan menjelaskan fungsi alat pengajar yang dipakai dalam teori belajar Brunner. Jerome Brunner membagi alat instruksional mengajar dalam 4 macam menurut fungsinya, antara lain 1. Alat untuk menyampaikan pengalaman atau vicarious sebagai pengganti pengalaman yang langsung, yaitu menyajikan bahan yang sedianya tidak dapat mereka peroleh secara langsung di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui film, TV, rekaman suara, dan sebagainya. Yang kedua, alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, misalnya model molekul, model bangun ruang. Yang ketiga, alat dramatisasi, yakni mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh, film tentang alam, untuk memberikan pengertian tentang suatu ide atau gejala. Yang keempat, alat automatisasi seperti teaching machine atau pelajaran berprograma yang menyajikan suatu masalah dalam urutan teratur dan memberikan balikan atau feedback tentang respon siswa. Telah banyak alat-alat yang tersedia bagi guru, namun yang penting adalah bagaimana menggunakan alat-alat itu sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Implementasi dan aplikasi teori belajar Brunner. Secara garis besar, proses pengembangan ranah kognitif seseorang dapat diperoleh melalui banyak strategi, baik secara drill, pemecahan masalah, penugasan, sampai pada strategi inquiry. Walaupun strategi inquiry dikatakan berbeda pada inti tujuannya, namun strategi inquiry adalah salah satu cara untuk memperkaya dan memenuhi perkembangan kognitif seseorang. Zaman yang semakin canggih dewasa ini memberikan peluang yang luas untuk perkembangan ranah kognitif tersebut. Selain alat teknologi yang telah mendunia dari wilayah ibu kota masyarakat menengah hingga
masyarakat pesisir telah dapat diakses kapanpun mereka inginkan. Bagai teori Brunner misalkan, jika siswa ingin lebih terbuka untuk mencari melalui dunia maya, itu sah-sah saja, atau melalui bertanya kepada siapa yang lebih tahu, dan dapat pula dicari melalui buku-buku klasik pustaka untuk memperkaya pengetahuannya dahulu hingga perkembangan dunia sekarang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Brunner tentang pembelajaran pengetahuan. Pengetahuan itu adalah proses, bukan suatu produk yang lahir begitu saja dari diri seseorang. Ungkapan tersebut bertujuan untuk menjelaskan tujuan-tujuan mengajar hanya dapat diuraikan secara garis besar dan dapat dicapai dengan cara-cara yang tidak perlu sama oleh para siswa yang mengikuti pembelajaran yang sama. Terlihat jelas dari proses pembelajaran Discovery Brunner memberikan kebebasan sampai batas-batas tertentu sampai penyelidikan atau secara perorangan atau kelompok. Dalam suatu tanya jawab dengan guru atau oleh guru, oleh siswa-siswa lain untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, proses belajar discovery ini jelas bahwa peranan guru lain sekali bila dibandingkan dengan peranan guru yang mengajar secara klasikal dan dengan metode ceramah. Dalam proses belajar ini, guru tidak begitu mengendalikan proses belajar mengajar. Hal ini dapat terlihat dari peranan seorang guru dalam belajar discovery. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diketahui oleh siswa baik secara kelompok maupun individu. 2. Menyajikan materi pembelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, memperhatikan 3 hal berupa cara enaktik bersifat manipulatif, ikonik bersifat latar belakang kemampuan internal siswa, dan secara simbolik berdasarkan media berpikir. 4. Jika dilakukan di laboratorium, maka guru adalah sebagai pembimbing atau tutor atau fasilitator siswa. 5. Menilai hasil belajar. Setelah adanya proses penarikan kesimpulan dari guru, secara keseluruhan memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mencari dan berpikir terhadap materi-materi yang dipandang belum diketahui, memberi penghargaan yang berhasil dan memotivasi bagi yang kurang beruntung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori belajar Brunner. Yang pertama ada kelebihan teori belajar Brunner. Pertama, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Yang keempat, dapat meningkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Selanjutnya ada kelemahan dari teori belajar Brunner. Yang pertama, ada belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Yang kedua, teori belajar ini memakan waktu cukup lama, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.